Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi nih dengan Kak Desi. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang teks prosedur. Ada yang tahu tidak apa ya teks prosedur itu? Kalau belum tahu, mari simak penjelasan dari Kak Desi ya. Nah, adik-adik, teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau petunjuk untuk membuat atau melakukan sesuatu ya, adik-adik. Nah, biasanya nih kita dalam melakukan sesuatu biasanya suka ada petunjuknya ya, adik-adik ya. Nah, itu termasuk menjadi teks prosedur. Adik-adik, ternyata teks prosedur dapat dibedakan menjadi dua ya, di antaranya. Yang pertama, teks prosedur sederhana, terdiri atas 3-4 tahap saja nih adik-adik biasanya, atau contohnya cara membuat kopi, menyalakan radio, dan lain-lain. Lalu yang kedua, teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini terdiri atas lebih dari 4 tahap nih adik-adik. Biasanya contohnya cara memasak sayur sop, merakit komputer, dan lain-lainnya. Adik-adik, cara menulis teks prosedur ada 4 caranya ya. Pertama, tulislah langkah-langkah secara berurutan. Lalu yang kedua, gunakan kalimat perintah dalam setiap langkah pada teks prosedurnya. Setelah itu, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, tulislah menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat ya, adik-adik. Nah, adik-adik di sini ada contoh teks prosedur nih. Ya, adik-adik bisa lihat di sini. Gaya hidup yang boros dapat mengancam tabungan masa depan. Oleh karena itu, kamu perlu menghemat uang. Berikut langkah-langkah menghemat uang yang dapat kamu lakukan. Pertama, catatlah pendapatan dan pengeluaranmu setiap bulannya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi keuanganmu, apakah cukup sehat atau tidak. Kedua, utamakan kebutuhan sehari-hari dibandingkan keinginan. Kebutuhan merupakan suatu hal yang tidak dapat ditunda-tunda. Misalnya, kebutuhan akan alat transportasi, pangan, dan telekomunikasi. Sementara itu, keinginan merupakan suatu hal yang jika tidak dipenuhi, tidak akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Kamu perlu mengulangi kebiasaan berbelanja keinginan yang kurang penting ya, adik-adik ya. Nah, ini dia contoh hidup tidak boleh boros ya, adik-adik. Nah, adik-adik, cukup sekian penjelasan dari Kak Desi ya. Jika adik-adik ada yang kurang paham, boleh sekali bertanya dengan Kak Desi. Setelah itu, mari kita akan praktik membuat teks prosedur bersama-sama ya, adik-adik. Kak Desi juga ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali ya, adik-adik.